Di antara 8 gelas air, salah satunya mengandung racun mematikan. Jika diminum akan tewas di tempat. Ini adalah permainan mempertaruhkan nyawa yang menentukan kemenangan dan kematian. Pemain yang bertahan hingga akhir akan mendapatkan hadiah besar. Jika gagal dalam tantangan, akan ditutupi kain putih dan dibawa pergi. Hidup mati di tangan takdir, kekayaan di tangan Tuhan. Para pemain ini memiliki satu kesamaan. Mereka semua adalah orang yang berutang dalam jumlah besar dan tidak memiliki jalan keluar. Sebelum permainan dimulai, panitia membeli polis asuransi senilai 100 juta untuk setiap pemain. Dan setiap putaran hadiahnya adalah uang asuransi besar ini. Jika pemain tidak beruntung dan mati, asuransi senilai 100 juta ini akan berlaku. Panitia akan memotong biaya administrasi sebesar 10%. Sisanya 90 juta akan dibagi rata ke pemain lain. Mengikuti perhitungan ini, hanya di babak pertama, setiap orang bisa mendapatkan 12,85 juta. Namun, untuk mendapatkan hadiah tidaklah mudah. Karena sewaktu-waktu bisa kehilangan nyawa. Permainan babak pertama resmi dimulai. Salah satu dari 8 gelas air ini mengandung racun mematikan. Begitu diminum, orang itu akan tewas di tempat. Aturan permainan sangat sederhana. 8 pemain secara acak memilih satu gelas dan kemudian meminumnya. Siapa yang hidup atau mati hanya bisa bergantung pada takdir. Di bawah godaan hadiah besar, para pemain satu persatu memilih segelas masing-masing. Untuk melunasi hutang, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Ketika semua orang mengangkat gelasnya siap untuk minum dengan puas, pria dengan bekas luka tiba-tiba berteriak dan menghentikan permainan. Dia merasa akhir-akhir ini keberuntungannya sangat buruk. Jadi dia ingin menukar gelasnya dengan siswi di seberang. Karena dia berpikir bahwa gadis yang murni seperti ini, pasti keberuntungannya tidak akan terlalu buruk. Siswi tidak menolak dan menukar gelas dengannya. Melihat permainan bisa dimainkan seperti ini, pria berpakaian putih di sebelahnya juga ingin menukar satu gelas. Jadi, dia mencapai kesepakatan dengan pria botak yang duduk di seberangnya. Jika tebakanku tidak salah, kecelakaan akan segera terjadi. Semua persiapan sudah selesai. Permainan babak pertama dimulai. Semoga beruntung, bersulang. Bersulang. Delapan pemain mengangkat gelas mereka dan meminumnya sekaligus. Yang berikutnya harus dilakukan adalah menunggu efek obat bereaksi. Tidak lama kemudian, pria berpakaian putih mulai berbicara tidak karuan dan tidak bisa berkata-kata. Racun cepat menyebar dalam tubuhnya. Dalam sekejap dia berhenti bernapas dan jatuh ke tanah. Sebelum meninggal, dia terakhir kali melihat pria botak. Sungguh sia sekali, jika tidak bertukar gelas dengannya. Yang tewas karena racun bukan dirinya, tetapi pria botak ini. Dia, mati. Anda adalah orang-orang yang selamat. Babak pertama permainan selesai. 7 pemain yang tersisa mendapatkan hadiah melewati babak. Sesuai dengan aturan permainan yang telah disepakati sebelumnya. 7 orang yang tersisa masing-masing mendapatkan 12,85 juta. Selain itu, hadiah melewati babak langsung diberikan setelah setiap putaran permainan. Pembawa acara membagikan uang tunai ini satu persatu kepada semua orang. Di antara mereka, yang paling bahagia adalah wanita bertubuh gemuk. Karena uang ini cukup untuk melunasi utangnya. Dan masih tersisa lebih dari 1 juta untuk membeli banyak camilan kecil. Wanita bertubuh gemuk sangat bijaksana, berhenti ketika berada di puncak. Memutuskan untuk keluar dari permainan dan tidak melanjutkan tantangan. Saat ini masih tersisa 6 pemain. Dengan asuransi sebanyak 1 miliar per orang. Total dihitung menjadi 6 miliar. Penyelenggara memotong 10% biaya administrasi. Dikurangi lagi 12,85 juta yang diambil oleh wanita bertubuh gemuk. Berdasarkan perhitungan seperti ini, hadiah akhirnya mencapai lebih dari 527 juta. Mendengar hadiah besar ini, para pemain menjadi lebih bersemangat. Namun saat itu, saya ingin tinggal. Saya sangat ketakutan. Apakah saya bisa melanjutkan kompetisi? Inilah keserakahan manusia. Wanita bertubuh gemuk juga tidak ingin melewatkan kesempatan besar ini untuk berbalik dari keadaan terpuruk. Saat ini pemain menjadi 7 orang. Total hadiah juga telah berubah secara alami. Pemain yang bertahan sampai akhir bisa mendapatkan 630 juta. Selanjutnya adalah babak kedua dari permainan mempertaruhkan nyawa. 7 pemain masing-masing membawa sebuah bantal. Pembawa acara meletakkan sebuah kotak kardus di atas meja. Di dalam kotak itu ada 7 tas berwarna kuning. Tidak lebih dan tidak kurang, satu untuk setiap orang. Kemudian semua orang membuka tas mereka. Tapi isinya membuat mereka ketakutan. Setiap tas berisi sebuah pistol revolver. Sedangkan di dalam pistol hanya ada 1 peluru. Aturan permainan sangat sederhana. Setiap pemain harus memutar revolver, lalu mengerahkan moncong pistol ke pelipis mereka. Akhirnya, semua menarik pelatuk secara bersamaan untuk menentukan pemenang. Fungsi bantal adalah untuk menahan antara moncong pistol dan pelipis. Untuk menghindari noda darah menyiprat ke orang lain. Tapi babak ini punya masalah mematikan. Karena setiap pistol pemain berisi peluru. Dengan kata lain, mungkin ada 3 orang yang akan tertembak secara bersamaan. Bisa jadi 4 orang juga. Siapa yang hidup atau mati hanya bisa diserahkan pada takdir. Pembawa acara baru saja akan mengumumkan dimulainya pertandingan. Tiba-tiba terputus oleh siswi. Ternyata dia ingin menukar pistol dengan pemain lain. Saat itu 2 orang bangkit berdiri ingin menukar. Namun pada akhirnya, siswi itu memilih pria dengan bekas luka. Pria botak merasa kecewa dan duduk sambil menggerutu. Namun, wanita berambut pendek di sebelahnya ingin menukar dengannya. Nasib beberapa orang pun berubah sepenuhnya pada saat itu. Semua sudah siap. 7 pemain bergantian mengarahkan moncong pistol ke kepala. Babak kedua permainan resmi dimulai. Tembak. Tak disangka Tuhan mempermainkan mereka. Semua orang ketakutan hampir kencing di celana. Segera ronde kedua dimulai. 3-2. 3. Tembak.
Terdengar suara tembakan keras. Terlihat wanita berambut pendek di sebelah pria botak jatuh ke tanah. Mungkin semua ini adalah rencana dari Tuhan. Pria botak pun berhasil lolos dari bahaya karena hal ini. Dia mati. Kalian adalah penyintas. Saat ini masih tersisa 6 pemain. Menurut perhitungan aturan permainan, polis asuransi siswi ditambah hadiah yang diperoleh sebelumnya akan dibagi rata kepada pemain lainnya sesuai jumlah orang. Akhirnya setiap orang memperoleh pukul 17-14 juta. Dan setelah ini adalah babak ketiga dari permainan. Ini adalah permainan mempertaruhkan nyawa dalam pertarungan hidup dan mati. 6 pemain bersama-sama menyelam ke dasar air. Yang berhasil bertahan hidup akan mendapatkan hadiah besar. Jika kalah akan ditutupi kain putih dan dibawa pergi di tempat. Ini adalah babak ketiga dari permainan mempertaruhkan nyawa. Di dalam kolam terdapat 6 bak air. Setiap tangki air memiliki satu pintu baja yang kuat. 6 pemain harus memilih satu tangki masing-masing dan melompat ke dalam air. Setelah pintu baja ditutup, mulai menahan napas. Pemain yang bertahan paling lama akan mendapatkan hadiah tambahan. Jika tidak tahan, bisa membuka pintu baja kapan saja. Tapi yang penting adalah, salah satu pintu baja tersebut tidak bisa dibuka setelah tertutup. Ini juga berarti bahwa satu pemain akan mati lemas di tempat. Bisa dibayangkan cara mati seperti ini pasti sangat menyiksa. Setelah pembawa acara mengumumkan aturan permainan, 6 pemain masing-masing memilih satu dan melompat ke dalam air. Pertama adalah siswi, kemudian wanita gemuk, pria dengan bekas luka, pria muda, sekarang tinggal botak dan wanita cantik. Tapi botak memberikan kesempatan memilih terlebih dahulu kepada wanita cantik. Wanita cantik juga tidak sungkan dan langsung melompat ke dalam air. Sedangkan botak sudah ketakutan sampai kakinya lemas. Akhirnya dia memberanikan diri dan juga melompat ke dalam air. Semua sudah siap. Babak ketiga permainan mempertaruhkan nyawa resmi dimulai. Dengan aba-aba dari pembawa acara, 6 pemain menyelam ke dalam air dan mulai menahan napas. Pada saat ini, hadiah sudah tidak penting lagi bagi mereka. Yang paling penting adalah bisa membuka pintu baja dan keluar dengan selamat. Setelah 1 menit, pria dengan bekas luka berhasil membuka pintu baja dan keluar. Lalu diikuti oleh wanita gemuk. Beruntung mereka berdua lolos dari maut. Tak lama kemudian, pria muda dan mahasiswi juga muncul ke permukaan. Saat ini, di kolam hanya tersisa 2 pemain terakhir. Salah satu dari mereka pasti akan tenggelam dan mati lemas. Tapi mereka berdua ingin bertahan sampai akhir. Untuk memenangkan hadiah tambahan sebesar 10 juta. Seiring waktu berjalan detik demi detik, pintu baja akhirnya terbuka. Ternyata itu wanita cantik. Ini membuatnya sangat gembira. Tidak hanya menyelamatkan nyawanya, dia juga mendapatkan tambahan 10 juta. Pada saat itu, dari kolam samping terdengar suara tabrakan. Tak lama kemudian suara itu menghilang. Sebaliknya, si botak tidak seberuntung itu. Pada akhirnya dia bahkan tidak bisa menutup matanya. Selanjutnya tiba saat yang mendebarkan lagi. Menurut aturan hadiah permainan, pemenang babak ini bisa mendapatkan hadiah sebesar 18 juta. Sebelumnya botak telah memenangkan hampir 30 juta. Karena tersingkir, uang ini akan dibagi rata kepada pemain yang tersisa. Ditambah dengan 18 juta yang seharusnya didapatkan. Akhirnya masing-masing orang mendapat hadiah sebesar 23,99 juta. Namun, pria dengan bekas luka di wajah tak dapat merasa senang setelah mendapatkan uang. Karena dengan berkurangnya jumlah pemain, kemungkinan kematian pun meningkat drastis. Tapi mereka tetap tidak berniat keluar dari permainan. Karena hadiah berikutnya semakin besar. Saat ini, bel kembali berbunyi. Selanjutnya adalah babak keempat dari permainan. Namun sebelum permainan dimulai, pembawa acara mengumumkan sesuatu kepada semua orang. Karena pertandingan berikutnya akan menambah 1 pemain misterius. Pria berkacamata ini pernah menonjol dalam pertandingan sebelumnya. Setelah berhasil melewati 3 babak, dia keluar dari pertandingan dengan membawa hadiah. Namun, sensasi permainan membuatnya betah dan ingin terus bermain. Tujuan akhirnya kembali adalah untuk mencari sensasi. Untuk menghindari merusak keadilan permainan, pria berkacamata mengeluarkan sebuah tas hitam. Dan tas tersebut ternyata berisi penuh uang tunai. Dia akan menyuntikkan uang ini ke dalam permainan. Ke dalam total hadiah sebagai biaya masuk. Untuk membuktikan niat baiknya, para pemain langsung terlihat tergiur mendengarnya. Akhirnya, beberapa orang mencapai kesepakatan. Pria berkacamata pun berhasil bergabung dengan permainan. Bagaimana nasib mereka akan berubah? Segera mereka menyambut babak keempat permainan. Di dalam ruangan terdapat 6 kursi. Di bawah setiap kursi terdapat sebuah pelat baja. Salah satu kursi terhubung dengan kabel listrik bertegangan 10.000 volt. Aturan permainannya sangat sederhana. 6 pemain secara acak memilih satu kursi. Lalu, mereka melepas sepatu dan kaos kaki dan duduk di atasnya. Saat tuan rumah menyalakan saklar listrik, permainan akan menentukan pemenang dan pecundang. Setelah aturan permainan diumumkan, semua orang mulai memilih kursi secara acak. Untuk memperhatikan pria berkacamata yang baru datang. Maka semua orang memutuskan untuk membiarkannya memilih terlebih dahulu. Pria berkacamata itu tanpa ragu memilih tempat secara acak. Namun, baru saja dia duduk, orang-orang lainnya mulai bermain gunting batu kertas. Dan tujuan mereka adalah untuk menentukan satu orang. Pemenangnya dapat bertukar kursi dengan pria berkacamata itu. Apakah kursi yang dipilih pria berkacamata itu pasti benar? Menghadapi permintaan pria dengan bekas luka di wajah, pria berkacamata itu dengan murah hati memberikan kursinya kepada pria itu. Orang-orang yang tersisa pun memilih kursi mereka satu persatu. Semua melepas sepatu dan kaos kaki, lalu bertelanjang kaki di atas pelat baja. Setelah semua persiapan selesai, babak keempat permainan mempertaruhkan nyawa resmi dimulai. Arus listrik 10.000 volt dapat membuat orang meninggal seketika. Dan tidak akan ada rasa sakit. Beberapa detik kemudian, pembawa acara menurunkan saklar listrik. Permainan berakhir. Para pemain satu persatu membuka mata mereka. Beberapa orang bersyukur mereka masih hidup. Namun beberapa orang hanya duduk di sana tanpa bergerak. Semua orang sama sekali tidak menyangka. Orang itu adalah pria berkacamata yang baru saja bergabung dalam permainan. Dan dia meninggal dengan sangat tenang. Pada awalnya dikira sebagai seorang pemenang.
Tidak disangka ternyata hanyalah seorang pemula. Orang yang merugi ini jelas datang untuk memberi uang kepada semua orang. Setelah babak ini, setiap pemain mendapatkan hadiah 28,79 juta. Nilai diri mereka terus meningkat. Meskipun bagi beberapa orang itu masih belum cukup untuk melunasi utang mereka. Namun siswi dan wanita bertubuh gemuk di antaranya. Dan juga pria muda berpenampilan menarik telah melunasi utang mereka. Dan masih memiliki sisa beberapa juta lagi. Namun mereka tidak keluar dari permainan. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk tetap tinggal dan melanjutkan tantangan. Inilah daya tarik dari permainan ini. Semua orang perlahan-lahan kehilangan jati diri mereka di bawah godaan uang. Namun, lonceng kembali berbunyi. Permainan mempertaruhkan nyawa babak kelima akan segera dimulai. Di depan mereka ternyata ada semangkuk hotpot yang menggoda. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Di depan mereka ada semangkuk hotpot yang menggoda. Di dalamnya terdapat 5 jenis jamur dengan warna berbeda. Salah satu di antaranya pasti adalah jamur beracun. Jika dimakan, usus akan robek dan perut hancur hingga mati. Aturan permainan sangat sederhana. 5 pemain secara acak memilih satu jenis untuk dimasukkan ke mangkuk. Namun yang penting bukanlah makan sendiri, tetapi memberi makan jamur pilihannya kepada pemain lain. Hidup atau mati sepenuhnya bergantung pada keberuntungan. Demi keadilan dalam permainan, para pemain menggunakan undian kartu remi untuk menentukan urutan. Pemain pertama yang tampil adalah wanita cantik. Untuk menghindari memakan jamur beracun selanjutnya, dia memilih jamur yang tampak paling beracun dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Karena ingin bertahan hidup, dia harus meracuni orang lain terlebih dahulu. Segera setelah itu, dia menyerahkan mangkuk kecil itu kepada pria dengan bekas luka.